Baik, sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Wibowo, yang mana merupakan perwakilan kelompok 1 dalam mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok 1 diantaranya terdiri dari yang pertama Putri, kemudian Ersa Novriana, kemudian Ahmad Husaini, lalu saya sendiri Lutfi Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan mengenai apa itu literasi digital. Jadi judul pembahasan kali ini yang kami bawakan pada kelompok 1 ialah literasi digital. Langsung saja memasuki apa itu literasi digital. Di sini dituliskan literasi digital dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mengakses, memahami, menilai, dan menggunakan dan menciptakan informasi dengan bijaksana dan efektif dalam konteks teknologi digital. Jadi, literasi digital itu sangatlah berpengaruh pada kemampuan, yaitu bagaimana kita untuk bisa mengakses, bagaimana kita memahami, menilai, menggunakan, dan menciptakan suatu informasi dengan bijaksana dan efektif. Dan di sini maksudnya menciptakan informasi, mengakses, memahami ini semua itu, maksud dari semua itu adalah konteks teknologi digital. Teknologi digital itu apa sih? Itu banyak, misalnya seperti handphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Secara umum itu. Kemudian di sini ada paparan gambaran sedikit mengenai gambarnya, yaitu mengenai akses. Maksudnya akses ini ya kita bisa mengakses, terus ada use, menggunakan. Kita bisa menggunakan, understand, memahami, create untuk mengkreasi, menciptakan informasi. Nah, ini merupakan lingkup dari digital literasi tersebut. Kemudian bagaimana literasi digital dalam pembelajaran abad ke-21? Di sini kita akan membahas mengenai pembelajaran abad 21. Literasi digital dalam pembelajaran abad ke-21 merujuk pada kemampuan individu untuk menggunakan, memahami, menilai, dan menciptakan informasi secara efektif dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, keterampilan navigasi online, serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran melalui platform digital tersebut. Jadi, pada abad ke-21, ini merujuk pada kemampuan individu, ya sama seperti awal tadi, lingkupnya untuk menggunakan, untuk memahami, menilai, dan menciptakan informasi. Jadi pada dasarnya itu di abad ke-21 lebih mendalam mengenai apa itu perangkat lunak, perangkat keras, keterampilan navigasi online, serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran melalui platform digital. Banyak sekali contoh-contoh pembelajaran melalui platform digital, misalnya menggunakan aplikasi Zoom, menggunakan Google Meet, dan lain sebagainya. Kemudian di sini adapun aspek literasi digital yang perlu ditanamkan pada peserta didik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beberapa aspek nih yang sangat penting bagi peserta didik yang harus ditanamkan supaya mereka mengerti literasi digital. Yang pertama, auto visual literacy, yaitu kemampuan teknis berupa keterampilan dalam memahami ilustrasi visual yang ada pada piranti digital. Jadi kita harus bisa terampil dalam memahami ilustrasi visual yang ada di piranti digital. Visual maksudnya itu ya suara, kita bisa memahami ini suara siapa, ini suara seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, reproduction literacy, yaitu kemampuan dalam menyusun teks digital. Di sini peserta didik
diharapkan mampu bisa menanamkan dirinya dalam menyusun teks digital, karena teks digital itu sangat penting. Kita harus bisa mengetahui susunan-susunan apa yang bagus dalam teks digital, langkah-langkahnya seperti apa. Itu yang harus ditanamkan pada peserta didik. Jadi harus mampu menyusun teks digital dengan ketentuan yang ada. Yang ketiga yaitu browsing literasi, yakni kecakapan dalam mencari situs-situs web yang beragam agar fokus, tidak terdistraksi dan tersesat. Jadi di browsing literasi ini kita harus sepintar-pintar kita, sepandai-pandai kita, atau harus cakap dalam mencari situs-situs web, karena situs-situs itu sangatlah beragam, sangat banyak sekali. Jadi kita harus fokus situs apa yang kita cari, situs apa yang kita lihat itu harus sesuai dengan apa yang kita cari, harus resmi, sesuai fakta, tidak hoax, dan juga agar tujuannya kita tidak terdistraksi ataupun tersesat di dalam situs tersebut. Karena banyak sekali situs yang mungkin dapat merugikan kita, ataupun kita juga harus cakap mencari situs web yang sangat menguntungkan untuk kita gitu. Kemudian yang keempat, informasi literasi, yaitu kemampuan menentukan dan menemukan informasi yang dibutuhkan melalui internet serta mengidentifikasi keakuratan informasi itu secara kritis. Jadi informasi literasi yaitu ketika kita mendapatkan informasi, kita harus secara bijak, harus secara menyeluruh untuk membacanya, karena kita harus membacanya secara menyeluruh. Kemudian kita harus mampu memahami, menemukan informasi yang mana sih yang kita butuhkan melalui internet tersebut, serta kita dapat mengidentifikasikan apakah informasi ini akurat atau tidak, apakah ini sesuai dengan faktanya atau tidak. Jadi kita ketika mendapatkan informasi, mendapatkan mungkin notif-notif di dalam HP atau di dalam laptop dan sebagainya, kita harus secara kritis apakah ini benar. Misalnya meninggalnya artis ini, meninggalnya ini gitu, atau terjadinya kebakaran di sini, kita harus pandai-pandai dalam mendapatkan informasi tersebut. Jadi kita harus akurat, ini informasinya benar atau tidak, seperti itu. Kemudian 5. Social emotional literacy, yaitu kesadaran untuk melihat unsur tindakan pencarian situs internet dapat berdampak buruk terhadap pribadi atau tidak. Nah, ketika kita sedang melakukan pencarian situs internet, kita harus secara sadar dalam mencari informasi tersebut secara sadar, secara emosional, emosi yang terkendali. Kita dapat memilah apakah itu bisa berdampak buruk atau kepada pribadi kita, atau sebaliknya dapat berdampak baik bagi kita. Jadi sangat memerlukan kesadaran. Jadi setiap peserta didik perlu kesadaran emotional literacy, sadar dalam membaca, dalam memahami teknologi, dalam memahami informasi yang ada, yang mereka dapatkan. Kemudian yang keenam, real time thinking literacy, yaitu kemampuan pengguna menyaring informasi-informasi yang perlu diabaikan sebuah situs, misalnya iklan atau tampilan pop-up lainnya yang tidak dibutuhkan. Jadi ketika kita mendapatkan iklan atau mendapatkan informasi, kita harus mampu dalam menyaring informasi-informasi yang kiranya perlu kita abaikan. Mungkin ketika kita sedang mengunjungi sebuah situs, kemudian ada sebuah iklan, biasanya itu muncul iklan-iklan yang mungkin sangat tidak perlu. Jadi kita bisa mengabaikan situs itu, karena pada dasarnya iklan itu sebenarnya banyak sekali yang bisa mungkin merugikan bagi diri kita atau bagi orang sekitar kita. Jadi kita harus bisa menyaring informasi-informasi yang kiranya tidak dibutuhkan, tinggalkan, kita abaikan saja. Jadi kita scroll apa yang sebenarnya kita cari itu.
Kemudian di sini apa tantangan dan peluang abad 21? Yang pertama nih tantangan. Yang pertama, satu, perubahan teknologi yang cepat. Jadi dengan adanya teknologi, adanya digital literasi, itu membuat perubahan teknologi yang cepat. Tantangannya itu, sehingga orang-orang yang tidak terbiasa dengan teknologi itu merasa bahwa dirinya itu mengalami cultural shock. Jadi dia kaget, oh jadi seperti ini teknologi, jadi penggunaannya tuh seperti ini, tidak seperti biasa yang dia lakukan, sehingga perubahan teknologi yang sangat cepat ini menjadi sebuah tantangan dalam abad ke-21 ini dalam digital literasi. Yang kedua, isu perubahan iklim. Jadi ketika kita menggunakan teknologi digital literasi itu banyak sekali isu-isu mengenai perubahan iklim, entah itu cuacanya sekian berganti ataupun menjadi panas, yang awalnya harusnya panas tapi dingin, yang harusnya dingin menjadi panas, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Jadi maksudnya sosial dan ekonomi seseorang tuh akan berbeda, akan mengalami misalnya di sosial, mereka yang biasanya sering ngobrol tetapi dengan adanya teknologi mereka malah menjauh atau diam karena asik dengan teknologi yang tersebut. Kemudian di ekonomi banyak sekali orang yang mungkin terhambat dengan ekonominya dalam menyelesaikan untuk digital literasi ini, untuk teknologi, untuk mendapatkan informasi yang baik, teknologi yang mereka butuhkan. Itu sangat menjadi sebuah tantangan di ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Kemudian di sini membahas peluang. Yang peluang revitalisasi pendidikan. Itu nomor satu, yaitu yang mana revitalisasi pendidikan ini ialah mengoptimalkan fasilitas yang ada di sekolah dan kemudian berusaha untuk bekerja sama dengan lembaga lain atau kerjasama berhubungan dengan organisasi lain agar fasilitas di pendidikan itu dapat diperbarui dengan baik. Kemudian yang kedua, ekonomi digital dan kreatif. Jadi dengan ekonomi maksudnya ini peluangnya yaitu kita dapat mengembangkan skill kita yang mungkin kita punya skill mendesain, buat poster, kita bisa menggunakan itu sebagai bentuk ekonomi kreatif kita, ekonomi digital kreatif kita. Kita bisa menjualnya, misalnya kita menjadi fotografer, kita menjualnya dan menghasilkan misalnya sebuah uang untuk finansial untuk kehidupan kita, itu bisa juga karena itu peluang besar dalam ekonomi digital kreatif. Jadi sekreatif kita untuk menggunakan digital tersebut, teknologi yang ada saat ini, itulah peluang terbesar yang sangat mudah kita lakukan pada era saat ini. Kemudian yang ketiga, kolaborasi global. Jadi dengan adanya teknologi kita bisa berkolaborasi, bisa berhubungan, bekerja sama dengan orang-orang lain yang entah itu ada di negara sendiri bahkan ke negara luar, global. Bisa satu negara ataupun dua negara atau lebih, bisa semua. Kemudian yang keempat, teknologi untuk kesehatan. Jadi teknologi ini sangat berfungsi untuk kesehatan juga. Seperti kita bisa konsultasi ke dokter, kita bisa mencari informasi mengenai kesehatan-kesehatan di teknologi tersebut. Kemudian yang kelima, keberlanjutan dan energi bersih. Lanjut ke pentingnya literasi digital. Jadi pembelajaran digital memberi peluang besar terhadap keberhasilan dalam pendidikan karakter. Terdapat beberapa peluang dalam pembelajaran digital dibanding dengan pembelajaran tradisional, yaitu pembelajaran digital dapat mengurangi banyak kendala geografis yang luas. Keberadaan layar sentuh telah memungkinkan anak-anak yang sangat muda itu ikut terlibat dalam pengajaran dengan bantuan teknologi dan kemajuan teknologi kecerdasan buatan. Jadi di sini menjelaskan bahwasannya literasi digital itu sangatlah penting. Karena dengan literasi digital itu memberikan peluang yang besar terhadap keberhasilan dalam pendidikan karakter. Dengan
literasi digital, kita dapat memahami apa yang seharusnya kita ambil, apa yang seharusnya kita dapatkan, yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi juga terdapat beberapa peluang dalam pembelajaran digital dibanding dengan pembelajaran tradisional. Jadi sangatlah literasi digital ini juga sangatlah efektif bagi setiap orang, setiap peserta didik. Jadi dengan bantuan teknologi, kemajuan teknologi, kecerdasan buatan, anak-anak muda saat ini sangatlah mudah dalam mendapatkan ilmu, dalam mendapatkan pendidikan, entah itu melalui aplikasi ataupun web-web tersendiri. Kemudian adapun berikut merupakan pentingnya literasi digital dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, satu, akses informasi lebih luas. Jadi dengan literasi digital kita dapat mengakses informasi secara luas. Maksudnya itu ya secara global, bisa mendapatkan informasi dari misalnya dari Amerika, Eropa, dan lain sebagainya, benua-benua lainnya. Kita bisa mendapatkan informasi yang ada di negara mereka dengan begitu cepat, dan juga kita dapat mendapatkan informasi itu secara singkat. Yang kedua, keterampilan kerja yang diperlukan. Jadi pentingnya literasi digital itu kita bisa melihat aspeknya dari keterampilan kerja yang diperlukan. Jadi ketika kita memiliki keterampilan, kita dapat menginformasikannya dalam digital tersebut, dalam teknologi. Kita juga bisa mengembangkan keterampilan kita, keterampilan kerja kita dalam teknologi. Misalnya kita udah bisa ini, namun kita ingin meningkatkan, kita juga bisa melakukannya dengan literasi digital. Kemudian yang ketiga, kemampuan beradaptasi cepat. Jadi dengan literasi digital kita sudah mendapatkan banyak informasi, sudah banyak mendapatkan pengetahuan, pengalaman dalam literasi digital, sehingga membuat pembacanya, membuat penggunanya itu dapat beradaptasi secara cepat. Yang keempat, keamanan daring yang ditingkatkan. Jadi di digital ini, teknologi, sudah ada undang-undang ITE. Jadi kita harus tetap berhati-hati, tetap menggunakan digital itu dengan baik, dengan tidak menyalahgunakan penggunaan. Kemudian 5, pendidikan yang efektif. Maksudnya di sini ketika kita akan mempelajari sesuatu, misalnya mempelajari bahasa baru, bahasa Inggris, bahasa Arab, Rusia, dan lain sebagainya, kita dapat mendapatkan pendidikan itu melalui misalnya melalui handphone, laptop, dan lain sebagainya di internet itu. Jadi kita bisa mendapatkan pendidikan tersebut secara efektif, mudah, entah kita bisa mendapatkan itu di rumah, di luar rumah, di kamar, dan dimanapun tempat yang nyaman. Nah, di sini sangatlah penting literasi digital, dilihat dari beberapa aspek. Kesimpulannya, literasi digital bukan hanya menjadi keterampilan teknis, melainkan fondasi yang membentuk individu yang siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital ini. Peningkatan literasi digital bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga masyarakat dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat dapat merespon dengan bijaksana terhadap perubahan yang terus berlangsung di abad ke-21. Dengan literasi digital yang kokoh, masyarakat dapat lebih siap dan dapat mengoptimalkan potensi positif yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi di masa depan. Jadi dari kesimpulan ini, bahwasannya literasi digital itu bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan masyarakat lainnya, masyarakat sekitar kita ataupun di luar tempat kita tinggal, dan juga lembaga pendidikan, yang mana untuk memastikan bahwa di setiap anggota masyarakat itu dapat merespon dengan bijaksana terhadap perubahan yang terus berlangsung. Di digital ini, di era saat ini, banyak sekali perubahan-perubahan yang signifikan, yang mana kita harus siap menghadapi perubahan tersebut, menghadapi tantangan. Dan juga kita di era saat ini, di teknologi, kita harus bisa manfaatkan
teknologi apa yang bisa kita dapatkan, apa untuk penghasilan manfaat apa dan juga kita harus mencari peluang di era digital ini, memanfaatkan peluang di era digital ini. Jadi kita harus siap dan mengoptimalkan potensi positif yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi di masa depan. Baik, mungkin ini saja penyampaian presentasi dari saya sebagai perwakilan kelompok 1 yang membahas mengenai apa itu literasi digital. Saya sebagai perwakilan kelompok 1, apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian materi dalam PPT PowerPoint ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.